Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Firja Hairunisa dari kelompok 1 akan memaparkan materi terkait pengertian statistika dan skala pengukuran. Di sini ada dosen pengampu mata kuliah statistika kami, yaitu Ibu Rona Tumiur Mauli Karolin Simorangkir SEMM. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok 1, yang pertama ada Bisma Setiawan, yang kedua Fahri Sakil Anwar, yang ketiga Damar Syah Sulistia, yang keempat Dimas Febriansyah, yang kelima Firja Hairunisa, yang keenam Hana Naila Indi Fadilah, dan yang ketujuh Amanda Azra Safitri. Jadi yang pertama adalah latar belakang statistika. Statistika adalah ilmu yang berfokus pada pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Dalam era informasi yang semakin berkembang, kemampuan untuk memahami dan menganalisis data menjadi sangat penting. Statistika tidak hanya digunakan dalam bidang akademis, tetapi juga dalam berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, kesehatan, psikologi, dan ilmu sosial. Dengan menggunakan metode statistika, peneliti dapat menarik kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan dari data yang diperoleh. Selanjutnya ada latar belakang skala pengukuran. Skala pengukuran dapat menentukan bagaimana data di organisasi dan dianalisis, serta metode statistik apa yang dapat digunakan. Dalam praktiknya, terdapat 4 jenis skala pengukuran yang umumnya digunakan, yaitu yang pertama ada skala nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, dan yang keempat rasio. Dari masing-masing skala memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam pengolahan data. Selanjutnya ada pengertian statistika menurut para ahli. Menurut Sujana tahun 2010, mendefinisikan bahwa statistika sebagai serangkaian metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis agar peneliti dapat menarik kesimpulan yang tepat. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2019, mengemukakan bahwa statistika adalah ilmu yang mencakup pengumpulan, penyajian, analisis, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Selanjutnya ada pengertian skala pengukuran menurut para ahli. Menurut Ghazali tahun 2016, mengemukakan bahwa skala pengukuran adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan memberikan nilai pada variabel yang diteliti. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto tahun 2010, menjelaskan bahwa skala pengukuran adalah sistem yang digunakan untuk mengkategorikan dan mengukur variabel dalam penelitian. Jadi, secara umum, pengertian statistika itu adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya ada jenis-jenis statistika. Berdasarkan pada definisi statistika dibagi menjadi 2 jenis, yaitu statistika deskriptif dan induktif. Yang pertama, statistika deskriptif merupakan metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Statistika deskriptif hanya menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Lalu di sini ada beberapa hal yang mencakup statistika deskriptif. Selanjutnya, statistika induktif atau statistik inferensial merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel atau contoh dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Statistika induktif merupakan statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka menarik kesimpulan yang bersifat umum. Statistika induktif berhubungan dengan pendugaan populasi dan pengujian hipotesis dari suatu data atau keadaan fenomena. Lalu, jenis data statistika itu dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, data kualitatif, itu data tersebut bukan berupa angka, dan yang kedua, data kuantitatif berupa angka. Data kualitatif merupakan data non-angka atau numerik, contohnya jenis kelamin, warna kesayangan, dan asal suku. Data kualitatif digunakan apabila kita tertarik melihat proporsi atau bagian yang termasuk dalam kategori. Lalu selanjutnya data kuantitatif.
merupakan data angka atau numerik. Contohnya jumlah mobil, bisa 0, 1, 2, dan lain-lain. Jumlah TV yang dijual suatu toko, 10, 30, dan lain-lain. Berat badan, 60,1 kg, 80,5 kg, dan lain-lain. Data kuantitatif dibedakan menjadi dua bagian, yaitu data diskret dan data kontinu. Selain pembagian kualitatif, kuantitatif, diskret, dan kontinu, ada juga yang membagi data ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Data primer biasanya diperoleh dengan wawancara langsung kepada objek atau dengan pengisian kuesioner yang akan dijawab oleh objek penelitian. Lalu yang kedua, data sekunder merupakan data yang sudah diterbitkan atau digunakan pihak lain. Contohnya, data sekunder adalah data yang diambil dari koran, majalah, jurnal, atau publikasi lainnya. Selanjutnya, sumber data statistik. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Jika menggunakan observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Sedangkan jika peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama, data primer merupakan data yang maksud khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek peneliti dilakukan. Yang kedua ada data sekunder, merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Selanjutnya, pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan suatu referensi yang digunakan untuk menentukan panjang atau pendeknya interval dalam satuan alat ukur. Dengan menerapkan skala pengukuran, alat ukur yang digunakan akan memberikan data kuantitatif. Setelah proses pengukuran menghasilkan data kuantitatif berupa angka, selanjutnya dapat ditentukan analisis statistik yang sesuai. Skala pengukuran dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, skala nominal. Digunakan untuk data atau objek yang hanya dapat diklasifikasikan pada beberapa kategori. Yang kedua, skala ordinal. Digunakan untuk mengurutkan objek atau data yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Yang ketiga, skala interval. Suatu skala pemberian angka pada klasifikasi atau kategori dari objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal, dan ditambah satu sifat lain yaitu jarak atau interval yang sama dan merupakan ciri dari objek yang diukur. Keempat, skala rasio. Merupakan skala yang mencakup semua skala, yaitu nominal, ordinal, dan interval. Di samping memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Angka pada skala rasio menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Lalu di sini ada perbedaan utama antara skala interval dengan skala rasio. Selanjutnya, tujuan skala pengukuran. Menurut Mukhlisin Riyadi, tujuan pengukuran untuk menerjemahkan karakteristik data empiris ke dalam bentuk yang dapat dianalisis oleh peneliti. Pengukuran ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis statistik yang lebih akurat. Adapun komponen yang dibutuhkan dalam setiap pengukuran. Yang pertama, kejadian empiris. Merupakan sejumlah ciri-ciri dari objek, individu, atau kelompok yang dapat diamati. Yang kedua, penggunaan angka. Komponen ini digunakan untuk memberi arti bagi ciri-ciri yang menjadi pusat perhatian peneliti. Yang ketiga, sejumlah aturan pemetaan. Komponen ini merupakan pernyataan yang menjelaskan arti angka terhadap kejadian empiris. Kelima, variabel yang diukur. Variabel adalah aspek yang ingin diukur, seperti sikap, perilaku, atau demografi. Keenam, instrumen pengukuran. Mencakup alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Ketujuh, skor atau nilai skala pengukuran. Memberikan nilai atau skor pada responden berdasarkan jawaban mereka. Lalu yang ke-8, pengolahan data. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan untuk menarik kesimpulan. 9. Interpretasi. Hasil dari pengukuran harus diinterpretasikan dengan hati-hati, mempertimbangkan konteks dan tujuan penelitian untuk memberikan makna yang tepat. Selanjutnya ada studi kasus. Kelompok kami mengambil data dari prospek harga saham dari 371 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 November 2012. Lalu di sini ada data perusahaannya, dan pertanyaannya, jumlah perusahaan tersebut termasuk populasi atau sampel. Yang kedua, termasuk dalam kategori skala pengukuran apa kasus tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga, apabila harga saham naik 5%, disebut dengan apa angka tersebut? Jawaban yang pertama, jumlah perusahaan tersebut 370 perusahaan, termasuk dalam populasi. Hal ini karena data yang diberikan mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal yang disebutkan, bukan hanya sebagian dari keseluruhan. Jawaban yang kedua, kasus tersebut termasuk dalam skala nominal. Meskipun data menunjukkan jumlah perusahaan yang naik, turun, dan tetap, kategori tersebut tidak memiliki urutan atau jarak yang jelas di antara mereka. Skala nominal digunakan untuk mengelompokkan data tanpa mempertimbangkan urutan. Yang ketiga, jika harga saham naik 5%, hal tersebut biasanya disebut sebagai kenaikan harga saham atau pertumbuhan harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa nilai saham perusahaan tersebut mengalami peningkatan. Dari materi tersebut, kesimpulannya adalah statistika adalah ilmu yang fundamental dalam pengolahan data, memberikan alat dan metode untuk menganalisis serta menginterpretasi informasi yang terkumpul. Pemahaman tentang skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio, sangat penting dalam menentukan teknik analisis yang tepat. Setiap skala memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda, yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, penggunaan skala pengukuran yang sesuai sangat berpengaruh pada validitas dan reliabilitas data yang dianalisis. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.